juga dalam hal cost efektif juga ya, itu harus diteliti juga mulai tahun ini sudah mulai digaung-gaungkan ya tentang cost efektif itu. Iya, Mangga Pak Kang Galih ya. Nah, eh, kalau misalkan teman-teman nanti yang belum bekerja nanti akan bekerja di industri atau di rumah sakit atau yang sekarang sudah pada bekerja, sudah pernah melakukan analisa terkait pengobatan efektivitasnya ya atau keamanannya, mungkin akan lebih mudah untuk memahami atau mengaplikasikan teori yang akan saya berikan ya selama setengah semester ini. Nah, sebelumnya sama Bu Anissa, ada yang bisa mewakili nggak terkait dengan penyesuaian dosis pada pasien gagal ginjal? Ada yang bisa mewakili? Coba dong diceritakan sebagian atau resumnya. Apa yang harus dilakukan pada saat kita menjudge ya dosis yang tepat diberikan kepada pasien gangguan gagal ginjal itu seperti apa? Karena bukannya kita ingin menyalahkan pihak prescriber ya atau penulis resep, tetapi di situ kita mempunyai apa namanya mempunyai wewenang dan mempunyai kompetensi juga ya untuk memastikan bahwa pasien itu mendapatkan serangkaian medisin yang memang sesuai ya. Artinya sesuai di sini bukan berarti sesuai untuk pasien tersebut saja dari sisi menyembuhkannya bukan, tetapi kita harus lihat bagaimana pasien itu keadaan organ-organnya ya. Dalam hal ini biasanya yang sangat diperhatikan itu adalah ginjal sama hepar ya. Karena kita tahu bahwa ginjal itu kan organ ekskresi yang terbesar gitu. Hampir 90% ya obat-obatan itu dieliminasinya lewat ginjal gitu, diekskresikannya. Dan juga hati ya, hati juga kan merupakan satu organ yang besar ya, yang merupakan organ metabolisme utama di dalam tubuh. Kalau misalkan obat itu yang notabene dia itu suatu senyawa kimia yang mempunyai sifat racun ya. Kalau misalkan kita tidak mempunyai organ pemetabolisme, yang terjadi adalah penumpukan racun di dalam tubuh gitu. Jadi kita harus memperhatikan sebagai seorang farmasis, kita bisa memberikan masukan ya, masukan ke pihak prescriber dalam hal ini adalah dokter. Kita bisa memberikan apa ya, ketika ada diskusi dengan para penulis resep dengan kondisi pasien yang misal gagal ginjal atau gagal hati, gangguan hati, kita bisa merekomendasikan entah itu pergantian obat, entah itu penurunan dosis, entah itu peningkatan dosis berdasarkan data-data yang diambil dari analisis adjustment dosis ini. Nah, makanya hal ini sangat penting sekali ya bagi kita sebagai seorang farmasis untuk mengetahui farmakokinetika klinik ya, terutama dalam hal beberapa gangguan organ dalam tubuh sehingga yang tadinya itu berjalannya itu misalkan dalam farmakokinetika itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Itu kalau orang yang normal ya itu akan berjalan dengan lancar gitu. Tetapi kalau ada orang yang misalkan dia mempunyai sirosis hati, kemudian dia juga end stage renal disease misalkan atau apapun itu ya yang pasti adanya patologis di dalam tubuh, tentu aktivitas tersebut tidak akan berjalan dengan normal gitu. Makanya kita dalam menentukan berapa nih dosis yang tepat bagi orang dengan gangguan fungsi seperti itu ya, kita harus mempunyai basic farmakokinetika klinik. Nah, itu mungkin cerita dari saya sekilas tentang eh, pentingnya teman-teman semua ini memahami bagaimana adjustment dosis terutama ya dalam berbagai gangguan organ, terutama organ-organ yang secara langsung berpengaruh atau berperan dalam proses nasib obat dalam tubuh gitu ya. Karena kita tahu ya obat itu ketika saya mengantarkan ke si A dengan ke si B, tentu nanti meskipun diklaimnya itu efeknya sama, ketika sudah masuk ke dalam sistem fisiologis manusia itu tidak bisa di-generate ya. Mungkin di si A lebih cepat efeknya, mungkin di si B justru malah tidak ada efeknya. Nah, itu kan apa yang akan menjawab pertanyaan tersebut ya adalah ini gitu ya, perjalanan obat atau nasib obat di dalam tubuh seperti itu. Nah, itu cerita dari saya sedikit. Ini masih 54
partisipan ya, termasuk saya di dalamnya, berarti masih ada sekitar berapa ya? 16-an ya. Berapa? 62 ya tadi ya totalnya. Berarti sekitar 13 orang lagi yang belum masuk. Oke, boleh siapa yang mau menceritakan sedikit tentang bagaimana mengejudge dosis pada pasien gangguan ginjal? Ada yang mau raise hand? Pasti masih ini ya, itu kan minggu kemarin ya sebelum UTS ya. Halo? Oke, kalau tidak ada apa-apa. Tapi nanti mohon itu jangan dilupakan ya, meskipun UTS-nya udah, langsung dilupakan materinya, karena nanti berlanjut. Baik, teman-teman sekalian, apakah share screen saya udah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah itu. Oke. Nah, berarti ada yang menjawab, berarti mendengarkan ya. Karena saya kalau di Zoom itu suka bingung ini ada nggak sih mahasiswanya gitu ya. Apalagi kalau pada on cam, off cam. Ya, oke. Kalau tidak ada yang menceritakan tentang gagal ginjal, saya cerita aja tentang gagal hati ya. Nah, ini. Jadi drug adjustment pada liver dysfunction ya. Jadi ini merupakan satu bagian dalam farmakokinetika klinik yang juga harus kita perhatikan dengan seksama gitu ya. Karena memang ketika liver itu mengalami dysfunction artinya banyak serangkaian proses dalam tubuh itu yang menyebabkan obat tidak sampai ke dalam reseptor atau sisi kerja obat atau bahkan justru malah tubuh bukannya mendapatkan efikasi gitu ya, tetapi justru mendapatkan toxicity akibat adanya kesalahan dalam penghantaran gitu ya. Saya menyatakan dalam penghantaran karena kita tidak berhak untuk menyalahkan orang gitu. Artinya eh, yang menulis resep itu memang dokter, tetapi yang menghantarkan ke pasien itu harusnya kan apoteker, harusnya farmasi. Jadi di situ ada kolaborasi tim medis ya yang harus memastikan bahwa obat tersebut sesuai nih untuk pasien tersebut gitu ya. Makanya kita harus harus apa namanya ketika memberikan pengobatan itu harus juga dilihat dari berbagai sisi ya, artinya dalam hal sediaannya, dalam hal kerasionalannya, dalam hal pasiennya. Nah, ketiga parameter tersebut harus kita perhatikan gitu. Nah, sekarang bagaimana peranan dari drug adjustment dalam liver dysfunction ini? Nah, teman-teman mungkin sudah paham dengan apa namanya, dengan baik ya bahwa di dalam tubuh itu ketika obat dihantarkan entah itu lewat intravena, intramuskular, artinya lewat parenteral atau itu lewat oral ya, itu kecuali intravena itu pasti akan mengalami proses absorpsi. Nah, saya flashback dulu tentang farmakokinetika yang apa namanya tanpa gangguan gitu ya. Jadi di sini ada proses absorpsi untuk memasukkan senyawa aktif ke dalam sirkulasi sistemik. Tentu di sini yang mempengaruhinya adalah dari sisi sifat fisika kimia obatnya, kemudian juga dari membran untuk mengabsorpsinya atau misalkan di situ dari pH-nya, kelarutannya dan sebagainya. Artinya di sini proses absorpsi juga tidak bisa di apa namanya dipandang sebelah mata ya. Justru di sini tuh sangat penting sekali berapa banyak fraksi obat yang akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Itu yang akan menentukan nanti berapa banyak yang akan nyampe ke reseptor gitu atau ke dalam titik kerja obat. Nah, di situ pada saat diabsorpsi juga obat akan mengalami apa namanya perubahan gitu ya. Nah, di situ mana yang akan dimasukkan ke sisi kerja dan mana yang akan diikat gitu. Nah, diikat di situ ada yang namanya protein yang akan mengikat obat gitu. Di situ salah satunya adalah adanya teman-teman sudah tahu ya ada albumin, ada bilirubin dan sebagainya protein-protein lain sehingga banyaknya obat bebas yang akan didistribusikan oleh peredaran darah ke dalam jaringan
itu akan tergantung dari banyaknya atau dari fraksi yang bebas dari ikatan protein yang terdapat dalam peredaran darah. Nah, kemudian dari peredaran darah juga selain didistribusikan ke dalam jaringan yang akan mungkin kembali lagi ke dalam peredaran darah setelah bekerja di jaringan, contoh anestetik ya. Anestetik itu kan dia harus segera masuk menembus barit sawar darah otak ya. Tetapi ketika dia sudah artinya sudah bekerja di tempatnya itu tidak boleh berikatan terus di sistem saraf ya. Dia harus balik lagi ke dalam apa namanya ke dalam sirkulasi untuk kemudian nanti dieliminasikan. Nah, pada saat proses eliminasi ini juga ada yang namanya metabolisme ya. Metabolisme obat entah itu obatnya itu menjadi non aktif atau misalkan pada kasus prodrug obatnya menjadi aktif ya ketika di metabolisme. Makanya ada istilahnya first pass metabolism atau metabolisme fase metabolisme tahap pertama lintas pertama itu kan setelah didistribusikan baru kemudian dieliminasi atau di metabolisme obat di metabolisme dulu gitu oleh hati baru kemudian dia diabsorpsi dalam keadaan aktif. Nah, itu beda-beda. Kemudian kalau misalkan kegiatan farmakokinetika ini lancar gitu ya, ada absorpsinya, distribusinya, metabolisme, eliminasi, maka apa yang kita klaim dalam satu obat artinya dia mempunyai aktivitas farmakologi apa gitu ya. X misalkan analgetika, misalkan antipiretik dan sebagainya, itu tentu akan tercapai nasibnya dalam tubuh itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan berdasarkan hasil riset. Nah, sekarang bagaimana gangguan hati ya? Nah, gangguan hati ini kan bisa terjadi akibat banyak faktor ya, entah itu memang dia gangguan hatinya bawaan gitu ya, genetik, atau misalkan ada beberapa gangguan seperti infeksi virus atau misalkan alkohol atau misalkan drug induced liver disease. Jadi obat-obatan yang bisa mengakibatkan gangguan hati. Mana pasien yang akan dipengaruhi oleh gangguan hati, oleh keadaan hati yang dysfunction itu semuanya ya. Jadi bukan hanya di tahapan metabolismenya, tetapi juga pada tahapan absorpsinya, distribusi, eliminasi itu dipengaruhi ketika pasien tersebut mengalami gangguan hati gitu. Jadi kita tidak bisa hanya fokusnya itu ke fungsi hati itu sebagai metabolisme. Saat kita mengkaji farmakokinetika klinik, gangguan hati ini bisa mempengaruhi keempat proses farmakokinetika di dalam tubuh ya. Dalam absorpsi, terutama dalam absorpsi, kan biasanya obat itu apa namanya lebih banyak yang bersifat lipofilik ya. Jadi artinya dia memerlukan apa namanya fasilitator untuk bisa dia diabsorpsi gitu. Bagaimana distribusinya? Hasil dari apa ketika gangguan hati? Misalkan albuminnya ternyata mengalami penurunan gitu. Albumin berarti mengalami penurunan berarti akan lebih banyak fraksi obat bebas di dalam distribusi. Sehingga kemungkinan keracunan juga akan tinggi gitu. Metabolisme sudah jelas. Kemudian eliminasi bagaimana obat itu ketika fungsi hatinya terganggu, teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, fungsi hati itu kan metabolisme obat lewat dua fase ya. Fase pertama itu obat itu diubah menjadi senyawa yang berbeda bentuknya. Artinya dia mengalami entah itu oksidasi, reduksi atau hidrolisis. Nah, ketika obat tersebut berubah itu baru fase pertama. Fase keduanya hasil dari fase pertama itu dia akan di apa namanya diglukuronisasi fase enzim di hati sehingga dia bisa lebih mudah untuk dieliminasi oleh ginjal. Karena ginjal itu tidak bisa mengeliminasi senyawa yang masih dalam bentuk tidak terkonjugasi. Makanya perlu enzim untuk mengkonjugasi produk fase pertama. Nah, itu ketika ada gangguan hati, di situ akan terjadi gangguan juga pada saat eliminasi. Nanti kita lihat ya lebih jelas. Nah, ini adalah
struktur hati ya. Jadi ya teman-teman silakan dibaca kembali di mungkin waktu D3-nya ada Anfisman ya di anatomi fisiologi manusia karena kita itu sebagai seorang farmasis juga harus memahami bagian-bagian dari organ karena disitulah titik kerjanya yang mana nih yang akan dipengaruhi gitu. Teman-teman di sini bisa lihat ya. Hati itu merupakan suatu organ yang mempunyai beberapa lobus ya, ada lobus kanan dan kiri serta ada beberapa lobus di dalamnya yang lebih kecil gitu. Kemudian di hati juga ada peredaran darahnya gitu dan ini merupakan apa namanya salah satu bagian organ yang sangat krusial pada gangguan hati ini ya. Jadi nanti ketika itu ada gangguan akan terjadi beberapa penyakit yang lain gitu yang sebetulnya tuh awalnya tuh dari hati gitu dan sehingga ketika terjadi beberapa penyakit yang lain di beberapa organ yang apa namanya yang ada di sekitar hati itu akan mengganggu juga pada saat metabolisme obat. Nah, teman-teman masih ingat ya, hati itu mempunyai unit terkecilnya hepatosit. Jadi hepatosit itu merupakan sel paling utama di dalam hati yang menjalankan serangkaian aktivitas. Apa saja? Di sini adalah metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Ya, makanya sebetulnya kalau kenapa kita tuh bisa bisa apa namanya bisa tidak kelaparan ya kalau puasa gitu. Karena salah satunya adalah hati itu menghasilkan glukosa gitu ya. Kemudian juga dia menghasilkan kolesterol dan sebagainya. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh punya cadangan gitu untuk kita ketika kita dalam keadaan berpuasa itu ada cadangan untuk dia hasilkan dalam tubuh sehingga kita tidak mengalami kelaparan gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi hati juga gitu. Kalau misalkan fungsi hatinya terganggu tentu akan lemas ya. Jadi harusnya tuh hati itu bisa menghasilkan glukosa, bisa menghasilkan kolesterol, bisa menghasilkan protein. Tetapi ketika gangguan hati, maka simptomnya adalah apa? Orangnya akan lemah gitu ya, akan tidak ada tenaga karena memang tidak ada cadangan energi yang dihasilkan oleh hati karena hatinya terganggu. Kemudian hati juga menghasilkan albumin. Nah, albumin ini juga merupakan salah satu apa namanya salah satu protein yang dia itu fungsinya itu banyak sekali bagi tubuh gitu ya terutama dalam peredaran darah gitu sehingga darah itu kan harusnya ada di dalam pembuluh darah gitu ya. Nah itu siapa yang menjaga tekanan onkotiknya ya albumin gitu. Jadi ketika albuminnya tidak ada tekanan onkotik pembuluh darah akan terganggu. Apa yang terjadi ya darah bisa keluar dari tempatnya gitu. Nanti akan menimbulkan berbagai gejala seperti misalkan udem ya. Udem itu kan kalau bahasa Sunda nama baru ya. Jadi apa namanya bengkak gitu ya. Nah, bengkak karena adanya apa penumpukan cairan di berbagai jaringan yang sebetulnya itu tidak boleh ada cairan ke sana gitu. Tapi karena adanya patologis terutama dalam tekanan onkotik pembuluh darah, makanya hal itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian fungsi hati juga menghasilkan clotting factor. Clotting factor ini jelas namanya juga clotting factor ya, artinya faktor pembekuan gitu. Jadi bisa bisa apa namanya menghasilkan beberapa produk yang berpengaruh terhadap pembekuan darah sehingga kalau misalkan tidak ada apa yang terjadi ya darah terus dalam keadaan apa ya ngucur itu apa ya mengalir gitu ya artinya dia tidak bisa membeku gitu dan itu juga kan tidak boleh kemudian glutathione nah ini juga merupakan apa namanya suatu senyawa yang memang dibutuhkan tadi ya pada saat fase kedua metabolisme. Kalau glutathionnya tidak ada, metabolisme obat tidak akan terjadi. Apa yang terjadi? Peningkatan toksisitas dalam tubuh. Kemudian juga fungsi hati menghasilkan empedu. Nah, ini empedu itu kan fungsinya juga salah satunya adalah mengemulsifikasikan lemak gitu ya. Jadi dia berfungsi dalam pencernaan kolesterol. Kemudian metabolisme obat ya dan breakdown amonia menjadi urea. Nah, amonia ini kan sangat berbahaya sekali ya terutama dalam fungsi apa namanya ke otak ya. Itu bisa mengakibatkan berbagai gejala yang sampai kelumpuhan atau kematian. Nah, ini amonia ini tidak boleh ada di dalam tubuh ya. Makanya harus diuraikan menjadi urea. Siapa yang menguraikannya? Itu hati. Jadi ketika misalnya hatinya mengalami kerusakan, terjadilah keracunan akibat adanya amonia dari NH3-nya itu. Nah,
Sebetulnya penyakit hati itu banyak ya, teman-teman. Jadi ada hepatitis, ada perlemakan hati ya. Kemudian juga ada apa? Sirosis, ada kanker dan sebagainya. Nah, biasanya kalau hepatitis ada karena infeksi virus, misalkan ya ada infeksi virus, ada alkohol, ada apa namanya? Ada autoimun dan sebagainya. Tetapi kalau sirosis ini itu lebih banyak diakibatkan oleh lifestyle. Jadi kebanyakan mengkonsumsi alkohol ya. Jadi tadi fungsi hati itu kan banyak ya. Nah sekarang kalau misalkan terjadi sirosis itu di dalam strukturnya juga sudah berubah ya teman-teman. Jadi kalau normal itu saya gambarkan di sini sangat halus ya, kinclong gitu ya. Tapi kalau yang liver with cirrhosis itu terbentuk nodul-nodul dalam strukturnya dan itu membentuk jaringan fibrosis. Kalau misalkan terdapat jaringan fibrosis seperti ini, itu bisa menandakan bahwa fungsi hati juga tidak akan maksimal, bahkan mungkin akan semakin lama ya semakin memburuk dan terjadi apoptosis. Jadi di sini tuh hepatosit itu kan sebetulnya tuh sel hati yang memang mempunyai berbagai fungsi yang tadi saya jelaskan di awal ya. Tetapi sebetulnya tubuh tubuh kita juga ketika ada satu hepatosit yang mengalami kerusakan atau mati langsung diganti gitu. Jadi ada turnover apabila terjadi kerusakan sel. Tetapi kalau misalkan turnovernya itu berjalan lambat karena suatu hal, misalkan terlalu banyak minum alkohol gitu ya, atau terjadinya fatty liver disease, itu bisa menimbulkan hepatosis itu tidak terbentuk yang baru. Terus saja banyak yang jeleknya tuh terus menumpuk, 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 akhirnya terjadilah jaringan fibrosis. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa si pasien itu mengalami sirosis? Nah, ini ada parameter labnya ya, bisa dengan SGOT, SGPT, atau ALT, ALT, AST ya, sama aja sebetulnya istilahnya. Kalau ini di apa namanya, yang ada di enzim yang ada di dalam hati, ada juga yang di otot, di jantung. Tetapi ketika hatinya mengalami kelainan, maka enzim-enzim ini adanya di pembuluh darah gitu. Makanya bisa kedetek oleh pemeriksaan lab. Nah, kita sebagai seorang farmasis memang bukan tidak punya ya, tidak perlu untuk memeriksa untuk bisa memeriksa kadar-kadar ini gitu ya parameter lab karena itu adalah kompetensinya TLM ya tek, apa namanya kalau dulu tuh analis analis kesehatan gitu sekarang kan TLM namanya teknologi laboratorium medik. Nah tetapi kenapa kita harus mengetahui karena ketika kita melakukan PTO pemantauan terapi obat atau kita melakukan meso ya monitoring efek samping obat itu kita memerlukan data based on lab gitu jadi berdasarkan lab. Nah jadi kita sebagai seorang farmasis harus memahami bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari lab tersebut. Sejauh apa perubahannya ketika kita mengintervensi dengan intervensi farmakologi? Apakah dengan intervensi farmakologi itu parameter labnya itu akan membaik atau menurun gitu? Nah itu merupakan salah satu hal yang mendasari kenapa seorang farmasis perlu untuk memahami atau bisa menginterpretasikan hasil lab. Jadi teman-teman harus paham ya SGOT, SGPT itu berapa yang normal gitu ya meskipun tidak perlu hafal ya. Jadi artinya kita kan biasanya kalau apa namanya banyak lah ya yang harus dihafal gitu. Tapi kalau parameter lab ini kan biasanya disandingkan dengan kadar normal ya di apa namanya di hasil analisis labnya itu dalam kertasnya itu. Nah kita bisa lihat dari situ. Jadi kita bisa lihat oh ini pasien dalam keadaan di luar rentang, berarti kan tidak normal. Nah itu kita bisa memastikan seperti itu gitu. Dan kita juga bisa mengedukasi sebetulnya ke pasien dengan membacakan hasil lab gitu sehingga kita juga bisa memberikan arahan bagaimana apabila memungkinkan terapi non farmakologi kita berikan ke pasien gitu ya. Bagaimana caranya menurunkan OTPT gitu ya, dan sebagainya. Kemudian parameter lab yang lain albumin ya. Kalau fungsi hatinya mengalami kerusakan dalam hal ini sirosis ya. Sirosis kan yang paling fatal nanti ya sebelum akhirnya mati gitu ya. Nah, itu albuminnya itu turun gitu. Jadi albuminnya mengalami penurunan karena albumin itu disintesis oleh hati gitu ya. Nah, sementara bilirubin naik. Gitu. Ini albumin dan bilirubin juga dua senyawa yang ada di dalam pembuluh darah ya. Kenapa bilirubin naik? Karena hati tidak bisa mengkonjugasikan bilirubin sehingga dia apa? Dia tidak bisa dieliminasi gitu. Makanya bilirubinnya itu berada
dalam keadaan kadarnya tinggi di dalam pembuluh darah karena dia tidak bisa dieliminasi karena gagal fungsi hatinya gitu, tidak bisa mengkonjugasikan bilirubin gitu. Nah, kemudian ada juga gamma glutamate acid, kemudian ada ALT, LDH dan prothrombin time. Nah, ini tentu kalau prothrombin time itu berhubungan dengan tadi faktor pembekuan darah ya, gitu. Itu parameter lab. Kemudian bagaimana dengan parameter klinik? Kalau parameter klinik kan berarti apa yang nampak ya di dalam penderita itu ketika dia mengalami sirosis gitu. Di sini ada lemas karena memang tidak ada metabolisme dari senyawa tadi ya karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian juga ada udem akibat adanya penurunan albumin sehingga onkotik peredaran darah terganggu dan cairan itu keluar dari pembuluh darah menumpuklah di satu jaringan atau bahkan bisa menumpuk di peritoneal ya di apa namanya di daerah perut sehingga itu yang biasa merupakan salah satu simptom terjadinya sirosis yaitu asites ya. Nah, asites ini terjadi di peritoneal akibat yaitu tadi tekanan onkotik pembuluh darahnya itu berubah dan cairan itu masuk ke dalam perut. Di situ ketika terjadi asites banyak sekali apa namanya penyakit yang akan datang kemudian ya, entah itu infeksinya, kemudian juga kalau asitesnya sudah parah dia bisa sampai apa namanya mendorong ke atas sehingga pasien mengalami sesak gitu ya, seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan tidak ditangani, dalam hal ini bisa diberikan diuretik ya, itu bisa membuat quality of life dari pasien juga menurun signifikan gitu. Kemudian adanya varises ya, varises di sepanjang pembuluh darah saluran cerna. Karena di sini ada flowback, artinya apa? Di dalam organ hati itu kan ada pembuluh darah ya, ada arteri dari hepatiknya, kemudian ada penanya, kemudian juga ada pena porta. Nah, pena porta ini yang pembuluh besarnya itu yang dia menerima nutrisi dan berbagai macam senyawa dari saluran cerna. Nah, ketika ada nodul-nodul atau ada jaringan fibrosis di dalam sel hepatosit, itu kan dia itu menerima aliran-aliran darah ya, entah itu dari usus, entah itu dari apa namanya dari esofagus dan sebagainya. Nah itu akan mengalami penyumbatan sehingga istilahnya itu darahnya itu tidak masuk gitu ke hati, tapi dia ada flowback, ada aliran balik sehingga itu lama-lama kalau misalkan terjadi flowback yang terus-menerus, pembuluh darah itu bisa mengalami ruptur gitu karena dia lama-lama menipis. Nah itu terjadilah apa namanya varises sepanjang pembuluh darah saluran cerna gitu ya karena adanya sumbatan di hepatosit tersebut. Itu biasanya dikasihnya octreotide ya atau somatostatin. Kemudian parameter klinik yang lain apa? Hepatik ensefalopati. Nah, ini akibat adanya apa? Akibat adanya amoniak tadi gitu ya. Karena kan sebetulnya amoniak itu tidak ada kalau hatinya berfungsi dengan baik. Dia akan diuraikan menjadi urea gitu untuk kemudian dieliminasi. Tetapi kalau misalkan hatinya mengalami kerusakan, amoniak ini tidak bisa dia metabolisme sehingga terjadilah penumpukan. Kemana larinya amoniak itu paling mudah untuk menembus sawar darah otak ya. Makanya terjadi ensefalopati akibat adanya dysfunction dari liver atau hepatik ya, hepatic dysfunction. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan adjustment dosis ya? Jadi kenapa adjustment dosis ini sangat penting ya? Jadi kita tahu bahwa adanya penurunan fungsi hati gitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Akibatnya apa kalau penurunan fungsi hati dalam hal obat-obatan itu akumulasi obat sehingga teman-teman mungkin ingat ya kurva kurva antara dosis dengan aktivitas ya. Jadi memang ketika dosisnya kita geser ke kanan ya pada kurva itu ya kurva sigmoid itu ketika kita dosisnya geser ke kanan aktivitas juga akan geser ke atas ya sampai akhirnya mencapai Tmax dan Cmax. Nah di situ itu dalam keadaan jenuh nanti obat juga akan dieliminasi oleh tubuh turun lagi kan. Nah itu nah jadi kalau misalkan hatinya mengalami kerusakan itu dia akan mengakumulasi obat. Kalau misalkan akumulasi obat, artinya di sini dosisnya akan naik. Kan teman-teman juga tahu, memang semakin ke kanan dosis semakin naik, aktivitas makin tinggi. Tetapi jangan lupa ada batas ketika dosis itu tidak boleh digeser terus ke kanan.
Karena akibatnya kalau digeser terus ke kanan bukan aktivitas yang kita temui tapi efek toksik gitu. Jadi tidak boleh melebihi dosis maksimal. Makanya ketika di sini akumulasi obat terjadi bukan berarti malah meningkatkan aktivitas farmakologi yang kita harapkan, tetapi malah meningkatkan kejadian toksisitas gitu ya. Nah, kemudian kegagalan membentuk metabolit aktif dan tidak aktif. Nah, ini ya tadi saya bilang bahwa obat itu hanya bisa dieliminasi ketika dia mengalami metabolisme menjadi senyawa yang bisa dieliminasi khususnya oleh ginjal. Nah, sehingga di sini kegagalan dalam membentuk metabolit tersebut akan mengakibatkan susahnya obat untuk dieliminasi. Kemudian perubahan dalam protein karena adanya tadi ya penurunan produksi albumin. Albumin itu kan salah satu protein yang mengikat obat ya di dalam pembuluh darah, termasuk protein-protein yang lain. Kalau misalkan yang mengikatnya tidak ada, berarti akan lebih banyak fraksi obat yang bebas sehingga akan meningkatkan kemungkinan berpotensi untuk terjadinya toksisitas. Lalu menghitung dosis obat pada pasien dengan gangguan fungsi hati itu memerlukan penyesuaian untuk menghindari toksisitas ya, yang tadi saya bilang. Kemudian salah satu pendekatan farmakokinetikanya yaitu menghitung data clearance hati. Jadi clearance hati itu suatu parameter di dalam farmakokinetika yang menunjukkan bahwa seberapa besar atau seberapa banyak obat atau senyawa kimia itu dibersihkan dari darah ya oleh siapa? Oleh hati gitu ya. Nah, ada beberapa metode sebetulnya yang bisa digunakan untuk menghitung atau untuk apa namanya menentukan berapa sih kemampuan hatinya itu gitu. Nah, ada beberapa model ya, tapi di sini di antara beberapa model pasti ada satu model yang menjadi gold standar ya atau baku emas untuk digunakan dan sering digunakan oleh para peneliti baik itu di layanan farmasi klinik maupun di industri ya. Nah, nanti saya sebutkan yang mana dan kita diskusikan bareng. Nah, sebelumnya kemampuan hati untuk mengekstraksi atau untuk membersihkan darah ya, itu adalah tergantung dari aliran darahnya itu sendiri dan juga tergantung dari fungsi hatinya itu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya hanya melihat oh fungsi hatinya apa fungsi hatinya aja yang rusak dilihat dari SGT SGPT tidak hanya bisa dari itu ya tetapi kita juga bisa harus melihat bagaimana peredaran darah yang menuju atau keluar dari hatinya. Nah itu akan berpengaruh kayak tadi yang saya ceritakan contohnya yang varises itu ya, varises sepanjang saluran pencernaan karena adanya sumbatan di dalam hepatosit sehingga dia mengakibatkan flowback. Nah, itu juga kalau misalkan peredaran darahnya yang masuk ke hati itu apa namanya arusnya itu besar ya, artinya volume darahnya besar, itu sementara di dalam hati terjadi penyumbatan akibat adanya kerusakan hepatosit, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi kenaikan tekanan darah di situ di vena porta ya. Jadi terjadilah hipertensi, hipertensinya hipertensi vena hepatik gitu ya. Jadi di situ juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang adanya di peredaran darahnya akibat adanya kerusakan di hati. Jadi kita tidak bisa hanya melihat fungsi hatinya saja gitu, tapi kita juga harus melihat bagaimana fungsi peredaran darahnya gitu ya. Nah sekarang di sini beberapa model tersebut sebetulnya ada 3 ya yang saya dapatkan dari hasil literatur review. Yang pertama itu parallel tube model ya. Jadi kalau parallel tube model itu model ini menganggap bahwa darah itu mengalir melalui hati dalam sejumlah tabung paralel. Jadi ada beberapa tabung yang menjadi pusat peredaran darah ke hati, di mana enzim hepatik itu terdistribusi di sepanjang tabung. Mohon maaf ini saya salah tipe ya di sepanjang tabung. Nah ini sebetulnya yang membedakan antara ketiga model ya parallel tube, kemudian dispersion, kemudian Wellstein model itu hanya ekstraksinya aja ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari perhitungan ekstraksinya, tapi dalam penyesuaian dosis
kemudian juga bioavailabilitasnya itu sama sebetulnya. Yang membedakan adalah ekstraksinya. Di sini kalau untuk yang para tubuh model ini rumusnya bisa teman-teman lihat ya. Jadi hepatic extraction ratio itu merupakan persamaan di mana satu itu dianggap untuk normal ya, dikurangi ini rumusnya ya. Jadi tergantung dari fraksi obat yang bebas ya. Dalam hal ini adalah FU dan hepatic blood flow. Jadi aliran darahnya itu yang ke hati itu seperti apa. Ini akan mempengaruhi berapa banyak sih ekstraksi yang dilakukan oleh hati ya. Nanti hasil ekstraksi ini kan akan dimasukkan ke dalam persamaan bioavailabilitas nanti di belakang ya. Ini sementara ini aja dulu. Nah, yang kedua itu ada dispersion model ya. Ya kalau di sini dispersi ya. Jadi dia menggabungkan konsep aliran darah itu melalui hati yang tidak seragam. Jadi dispersion ya, namanya juga dispersion. Jadi tidak seragam. Itu mempertimbangkan penundaan waktu dan difusi. Nah, jadi di sini ada parameter lain yang dimasukkan ke dalam rumus hepatic extraction ya. Ada apa namanya dispersion number gitu. Dan ini sebetulnya jarang digunakan ya untuk penggunaan di industri maupun di rumah sakit ya. Jadi yang banyak digunakan itu adalah yang model yang ketiga ya. Di sini ada Well-Still model itu merupakan satu model matematika dalam farmakokinetika klinik yang paling banyak digunakan karena memang simple ya, simple dan sangat aplikatif dalam klinik. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di slide berikutnya. Nah, jadi untuk model yang ketiga ini diasumsikan bahwa obat itu tercampur sempurna di hati ya. Sehingga konsentrasi obat di hepatosit itu sama dengan konsentrasi obat di pena hepatik. Nah, ini yang lebih lebih apa namanya? Lebih simpel ya pemahamannya dan juga memang ya pastilah konsentrasi obatnya ya memang tercampur dengan sempurna ketika masuk ke hati karena tidak ada yang membagi-bagi gitu ya. Ketika dia obat itu dari apa namanya dari pembuluh darah itu masuk atau misalkan dari pencernaan ya masuk ke dalam pena hepatik itu pasti kan dalam keadaan tercampur semuanya belum dibagi-bagi gitu ya. Nah itu uh, modal dalam Palestine ini. Nah ini apa yang harus kita lakukan ya ketika kita misalkan mendapatkan satu pasien gagal hati dan menggunakan obat yang memang obatnya itu nanti ada kriterianya ya. Jadi ada beberapa obat itu yang memang dia itu aman ya untuk gagal fungsi hati atau misalkan gagal fungsi ginjal ada yang aman tapi ada juga yang memang sudah dikontraindikasikan artinya dia tidak boleh diberikan kepada pasien yang gagal fungsi hati atau gagal fungsi ginjal ya. Misal kemarin mungkin teman-teman masih ingat kalau yang gagal fungsi ginjal apa yang dikontraindikasikan? Salah satu contohnya bisa disebutkan? Obat golongan apa yang dikontraindikasi untuk penderita gagal ginjal? Ada yang bisa menjawab? Masih ingat? Atau saya kenapa? Izin Bu, seperti Ya, aminoglikosida. kortikosteroid. Aminoglikosida Bu, golongan Amino, oke. Iya ya, ya betul ya. juga. Aminoglikosida ya. Aminoglikosida itu golongan antibiotik yang memang kontraindikasi kepada penyakit gagal ginjal. Tetapi sekarang tantangan ya, tantangan bagi kita itu terutama farmasi klinik ya, farmasi yang apa namanya fokusnya di farmasi klinik. Tantangannya bagaimana caranya kalau misalkan si pasien tersebut memang gagal ginjal, tetapi dia tuh alergi terhadap semua golongan antibiotik kecuali aminoglikosida tidak apa namanya tidak bukan tidak mungkin ya kejadian tersebut ada gitu ya. Dia hanya bisa diberikan aminoglikosida tetapi dia gagal ginjal. Apa yang harus dilakukan? Nah, berarti tim medis itu ya dalam hal ini penulis resep dan apoteker itu harus berdiskusi bagaimana caranya si pasien tersebut masih tetap boleh menggunakan aminoglikosid tetapi dia dosisnya itu masih di ambang dosis terapeutik ya artinya dia bisa membunuh bakterinya tetapi dia juga tidak mengalami eh,
apa namanya severity, tidak meningkatkan severity dari gagal ginjalnya. Nah, itu adalah tantangan ya. Artinya di situ kan teman-teman mungkin sudah belajar sama Bu Anissa bagaimana cara mengubah dosisnya ya. Judgment dosisnya bagaimana nih? Apakah misalkan dia dikurangin ya dosisnya atau misalkan juga dia eh, apa namanya dikurangi jumlah itu dalam arti dia dikurangi konsentrasinya atau misalkan dia jeda waktunya di apa namanya ditambah gitu. Maksudnya yang tadinya 2 kali sehari menjadi 1 kali sehari misalkan ya seperti itu atau itu frekuensinya ya atau misalkan yang tadinya itu tiap 6 jam menjadi tiap 10 jam misalkan. Nah, itu kan ada perhitungannya ya dengan tabelnya yang khusus untuk gagal ginjal. Nah, bagaimana kalau dengan gagal fungsi hati ya sama itu juga gitu. Tapi kita eh, menghitungnya itu dengan model yang berbeda gitu. Dan kelemahannya bukan kelemahan ya, satu satu permasalahan yang masih belum ada pemecahannya sampai sekarang itu tidak ada satu instrumen yang memang apa namanya bisa menilai ke progresivitas dari penyakit liver dysfunction yang satu-satunya tools yang bisa digunakan gitu. Artinya kalau misalkan gagal ginjal kan kita bisa dari GFR gitu ya, dari filtration glomerulus rate-nya. Tetapi kalau untuk di gagal fungsi hati itu tidak satu gitu. Banyak yang harus dibarengkan gitu pemeriksaannya sehingga kita bisa memastikan oh ini progresivitasnya seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada yang ini dan di internasional juga sebetulnya banyak ya, banyak apa namanya tools-tools yang bisa memprediksikan ini kira-kira pasien ini bisa bertahan hidup berapa lama gitu ya. Itu bukan, mohon maaf ya, saya sendiri agamanya Islam, bukan maksudnya kita sok tahu ya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bicara berdasarkan hitungan matematika di medis gitu ya. Tapi kalau aslinya ya kenyataannya ya memang tergantung dari takdir gitu kan ya. Teman-teman juga mungkin sepakat dengan pendapat saya. Kita hanya sebagai seorang manusia yang hanya bisa memprediksikan melalui perhitungan-perhitungan gitu ya. Dan perhitungannya pun kan dibuatnya oleh manusia gitu. Jadi kita ya apa namanya tetap tetap aja menjalankan gitu ya sebagai salah satu kewajiban kita untuk meningkatkan kesembuhan pasien dengan apa namanya mengasumsikan ini kira-kira berapa persen nih kemampuan pertahanannya sehingga kita bisa melakukan judgement dalam berbagai intervensinya ya, entah itu farmakologi atau non farmakologi. Tetapi ya tetap bagaimana yang punya yang di atas ya, apakah memang bertahan apa tidak gitu. Soalnya kayak misalkan saya keluar dulu dari topik ya. Misalkan ada yang kemoterapi itu. Kemoterapi itu kan biasanya semakin ke sini kalau semakin sering yang awalnya itu hanya 1 bulan sekali ternyata jadi 1 bulan 3 kali jadi 1 bulan 4 kali akhirnya di seminggu 2 kali gitu ya. Nah itu kan bahwa itu makin parah gitu tetapi eh, makin parah dan mungkin pendapat pendapat beberapa pihak oh ini mah umumnya tidak akan bertahan lama gitu tetapi ya saya menyaksikan sendiri ya waktu itu mahasiswa saya ya mahasiswa kami di BTH itu dari tingkat 2 itu beliau suka cuci darah gitu ya. Itu beda lagi ya dengan kemo. Bisa dia cuci darah itu sama gitu ya. Jadi semakin kesini tuh semakin kesini, tapi sampai sekarang pun masih hidup gitu. Jadi itu di luar ekspektasi dan di luar perhitungan kita gitu ya sebagai seorang tenaga medis. Jadi memang kita hanya hanya bisa menghitung dengan angka, tetapi ya N-nya itu ya tidak bisa kita prediksikan 100% gitu ya. Nah, itu. Jadi balik lagi ke sini dalam memprediksi prognosis liver dysfunction itu kita tidak punya tools yang benar-benar komprehensif. Satu tools itu untuk memprediksikan berapa lama kemampuan bertahannya tidak ada ya sama sekali. Memang ada beberapa, cuma masing-masing mempunyai keterbatasan gitu ya. Nanti kita bahas di bawah. Nah, sekarang kita lihat dulu model farmakokinetiknya dulu ya, karena memang mungkin kalau misalkan dalam hal memperkirakan
bagaimana nih progresivitas dari penyakitnya itu wewenangnya yang menulis resep gitu ya. Tapi kita juga tidak salah kalau kita ingin mengetahui gitu ya, bahkan menjadi nilai tambah tersendiri gitu karena teman-teman juga kan merupakan mitra ya, mitra dari penulis resep dalam menentukan bagaimana tingkat kesembuhan seorang pasien gitu. Nah, kalau misalkan model matematika ini bisa digunakan ya oleh teman-teman semua, baik yang di industri maupun di rumah sakit, ini merupakan satu langkah yang bisa apa namanya meningkatkan atau memastikan bahwa apa yang dihantarkan itu sudah tepat gitu bagi obat yang tepat bagi pasien yang tepat gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan dengan model yang ketiga ini yang sering digunakan ya, mangga silakan teman-teman ya dicari di PubMed yang banyak itu model yang digunakan ini gitu dalam beberapa penelitian memang. Yang pertama itu menghitung clearance hati dulu ya, clearance hati total. Oh, maaf. Jadi di sini dalam model Wellstar ini clearance hati totalnya itu tergantung dari aliran darah hepatik. Ya biasanya di sini aliran darah hepatik itu kalau sehat ya itu kurang lebih 1,5 liter per menit pada orang dewasa ya. Kemudian juga tergantung pada fraksi obat bebas ya dan juga clearance intrinsik hepatik. Nah, jadi apa nih bedanya clearance intrinsik hepatik dengan clearance hepatik total ya. Kalau intrinsik itu eh, satu parameter yang hanya merupakan indikator terkait kemampuan metabolismenya gitu ya, kemampuan metabolisme hati tanpa memperhatikan aliran darahnya atau aliran darah yang ke hati atau pengikatan protein di dalam peredaran darahnya. Itu ya clearance intrinsik. Kalau clearance total justru dia memperhatikan aliran darahnya, fraksi obat bebasnya dan juga bahkan clearance intrinsiknya. Ini persamaannya bisa teman-teman lihat ya. Jadi arti dari clearance hati total itu merupakan jumlah volume darah yang sepenuhnya dibersihkan dari obat. Oleh siapa? Oleh hati pada satuan waktu. Jadi memang jumlah volume darah yang sepenuhnya dibersihkan gitu. Kemudian nah, clearance hati total juga merupakan indikator yang digunakan untuk mencerminkan kapasitas hati secara keseluruhan ya dalam membersihkan obat dari sirkulasi sistemik. Jadi adanya pengaruh fisiologis lain seperti apa? Aliran darah. Makanya besarnya aliran darah itu akan mempengaruhi terhadap clearance hati total. Ini yang langkah pertama ya, ketika kita mendapatkan satu kasus ya, satu kasus pasien, nanti saya berikan contoh kasusnya. Kita mendapatkan satu contoh pasien ya yang mempunyai liver dysfunction, kemudian dia harus mendapatkan obat tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Pertama kita menghitung dulu clearance hati totalnya ya. Nah, kemudian yang langkah kedua, tadi kan ada clearance hati intrinsik ya. Nah ini, kalau aliran darah hepatik itu diketahui ya. Biasanya diketahui parameternya, atau kalau tidak diketahui kita bisa literasi ya, literatur reviewnya. Kemudian fraksi obat bebas itu juga sudah ada ya. Lalu clearance intrinsiknya kita hitung dari mana? Dari sini ya. Jadi clearance intrinsiknya itu merupakan apa namanya kecepatan maksimum metabolisme dibagi dengan konsentrasi obat saat kecepatan metabolismenya tinggal 50% ya. Dan ini apa yang mempengaruhinya adalah pertama aktivitas enzim hati. Terutama siapa? CYP 450 ya. Ini merupakan enzim hati yang banyak diproduksi karena kepentingannya untuk memetabolisme obat ya. Jadi sebetulnya hati itu mempunyai kemampuan untuk senantiasa memproduksi enzim ya. Jadi ketika ada obat atau senyawa baru yang masuk ke dalam tubuh, secara langsung hati akan memproduksi enzim untuk memetabolismenya. Jadi sebetulnya banyak jenis-jenis enzim hati ya, tapi CYP 450 ini yang paling banyak digunakan. Nah, makanya kita harus sayangi hati ya. Jangan sampai banyak senyawa kimia masuk ke dalam hati. Jadi hati juga kan
apa ya, akan dipush untuk terus membentuk enzim. Artinya dia selain dia juga harus memetabolisme ya dengan enzim tersebut, dia juga harus memproduksi enzim gitu. Makanya ketika banyak senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh ya, terutama misalkan ya dalam pasien yang dia mempunyai atau dia diberikan polifarmasi ya oleh penulis resepnya, artinya banyak sekali obat yang diresepkan untuk beliau konsumsi. Nah itu kasihan juga, dia akan mempush kerja hati untuk memproduksi berbagai enzim ya untuk mencerna atau memetabolisme obatnya, sehingga akan terjadi kerusakan hatinya ya karena terlalu capek gitu ya, seperti itu. Kemudian polimorfisme genetik, nah ini bisa juga diturunkan ya. Kemudian juga induksi atau inhibisi enzim. Nah ini juga teman-teman pasti pernah mendengar ya, ada terutama dalam hal interaksi ya. Kalau misalkan kita menggunakan 2 obat atau 3 obat atau obat dengan makanan, nah itu juga terjadi interaksi yang mekanismenya itu ya dua ya, antara menginduksi enzim atau menginhibisi enzim. Akibatnya apa? Kalau misalkan enzim itu diinhibisi, artinya obat itu akan apa? Akan semakin banyak yang tidak termetabolisme gitu. Jadi artinya dia akan memungkinkan untuk menjadikan akumulasi di dalam tubuh. Kalau diinduksi justru obatnya akan lebih banyak di metabolisme, artinya bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika obat terlalu banyak di metabolisme, apakah dia masih memenuhi konsentrasi efektifnya dalam kurva sigmoid tersebut apa tidak. Nah itu kita harus perhatikan gitu ya. Kemudian faktor yang memperhati clearance hati intrinsik juga adalah penyakit hati ya, misalkan sirosis. Itu sirosis akan menurunkan intrinsik clearance hati intrinsik, karena sirosis itu kan tadi ya. Jadi si hepatositnya itu pada rusak gitu ya, entah itu strukturnya atau itu juga fungsinya gitu. Karena bisa akibat adanya konsumsi alkohol yang berlebih sehingga terjadi di situ reaksi oksidasi dan mengakibatkan kerusakan sel ya, seperti itu, radikalisasi di sana. Kemudian juga bisa bisa nggak sirosis itu muncul akibat adanya penyakit yang bukan karena alkohol. Ada ya non alkoholik fatty liver disease. Nah itu juga sama, sebetulnya bukan hanya dari alkohol, tetapi memang lebih banyaknya itu akibat alkohol. Ketika diakibatkan oleh kelainan, misalkan fatty liver disease ya, perlemakan hati itu juga bisa mengakibatkan sirosis hati ya. Tidak perlu dengan hanya alkohol gitu. Nah, kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua setelah menghitung clearance hati itu menghitung fraksi yang dikeluarkan dari darah oleh hati ya. Tadi kan kemampuan hati untuk membersihkan obat dari darah. Nah, itu kemampuannya. Sekarang bagaimana fraksinya itu ya? Berapa besar fraksi yang dikeluarkan dari darah oleh hati? Nah, ini hepatic extraction ratio itu khususnya dalam first-pass metabolism ya. Teman-teman tolong dicari ya di berbagai literatur obat apa saja yang dia termasuk ke dalam golongan first-pass metabolism. Kenapa? Teman-teman harus tahu karena obat-obat tersebut nanti akan harus di-adjustment dosisnya. Karena dia itu di metabolisme duluan sebelum dia dihantarkan ke dalam sirkulasi sistemik. Otomatis kalau seperti itu, apa yang terjadi? Bioavailability-nya akan semakin menurun kalau first-pass metabolism ya. Bioavailability menurun akan menyebabkan penurunan ikatan obat dengan reseptor di site of action-nya ya. Apa yang terjadi ketika pengikatannya semakin sedikit? Astagfirullah. Otomatis aktivitasnya juga akan berkurang gitu ya. Makanya kita perlu menaikkan dosis tuh gitu. Tapi seberapa banyak dosisnya harus dinaikkan ya. Hati-hati juga, jangan sampai kita naikin dosis malah dosis toksik yang kita capai gitu, melebihi dosis terapi. Nah, ya. Lumayan agak complicated kalau kita bermain dengan dosis, makanya tidak boleh sembarangan ya. Kan ada pernyataan yang menyatakan bahwa obat itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Satu dia sebagai obat, satu dia sebagai racun.
Apa yang memisahkannya? Ya dosis, ya. Dosisnya tepat, dia bisa jadi obat. Dosisnya tidak tepat, dia bisa jadi racun. Tidak tepat di sini bukan berarti banyak ya, bukan berarti dosis tinggi artinya tidak tepat. Dosis rendah juga bisa tidak tepat. Subterapi gitu ya. Dosis rendah akan mengakibatkan keracunan nggak? Akan, ya. Karena tetap aja dia mempush aktivitas hati untuk memetabolisme, ya. Ngapain kita minum obat yang subterapi dosisnya? Tidak akan ada efeknya. Kita minum apa? Racun, gitu ya. Gitu. Atau kebalikan, saya ingin cepat sembuh nih batuknya, minum satu botol obat batuk langsung biar cepat sembuh. Itu juga salah, ya. Karena belum tentu obat sebanyak itu masuk semua ke reseptor. Tetapi yang udah tentu toksisitas yang terjadi, gitu ya. Teman-teman harus bisa membedakan antara efek toksik dengan efek samping ya. Kalau efek samping itu terjadi pada dosis lazim. Kalau efek toksik terjadi pada dosis toksik. Dosis toksik itu berada di atas dosis lazim gitu, sebelum dosis letal ya, seperti itu. Nah, ini kurva ini ya, teman-teman harus selalu apa namanya? Harus selalu tahu bahwa si obat itu ada di mana nih gitu ya. Dosisnya di mana, Tmax-nya berapa, Cmax-nya berapa, kemudian juga minimum effective concentration. Jadi dosis minimum itu yang tetap bisa diberikan ke pasien untuk memberikan efek terapi tetapi dia tidak memunculkan efek toksik berapa. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Oke. Kemudian di sini bagaimana cara menghitung ekstraksi rasionya ya. Ini ada rumus ya, clearance hepatik dibagi aliran darahnya ya. Jadi obat apa namanya ekstraksi ini tergantung pada aliran darah hepatik ya. Kemudian ketika E tinggi itu kalau di atas 0,7 ya. Kemudian ketika E-nya rendah itu E-nya itu di bawah 0,3 atau kurang dari 0,3. Kalau E tinggi, ini obat bergantung pada aliran darah hepatik ya, flow limited. Kalau E-nya rendah, obat tergantung pada kapasitas enzim hati dan pengikatan protein saja. Jadi tidak bergantung terhadap aliran darah hepatik. Nah, setelah didapatkan fraksi hepatiknya, hepatic extraction rasionya, baru kita bisa menghitung dosisnya. Ini bisa ya, dosis barunya itu bisa dihitung dari clearance pasien. Jadi pasien itu pasien hepatik ya, clearance hepatiknya si pasien yang diperoleh dari perhitungan tadi ya, persamaan pertama dibagi clearance normal ya. Jadi si apa namanya clearance dari obat tersebut yang tidak yang normal, artinya tidak untuk ke pasien gitu ya, dikalikan dosis normal. Nah, ini dosis baru itu harus diperhatikan tetap apa namanya? Harus diperhatikan dalam kadar yang AUC-nya tetap. Jadi area under curve-nya itu tetap tetap apa maksudnya? Tetap dalam dosis terapi gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kita simpan dulu ya model matematikanya. Kemudian kita lihat sekarang. Tadi saya bilang bahwa eh, banyak apa namanya banyak metode atau tools yang digunakan untuk memprediksi ya atau memprediksi mortality dari liver dysfunction ya. Salah satunya tadi dengan metode ekstraksi ya, bisa kita lihat extraction hepatiknya seperti apa. Kemudian juga ada metode lain, Child-Pugh score. Jadi Child-Pugh score ini merupakan salah satu metode untuk melihat atau memprediksikan bagaimana progresivitas dari penyakitnya ya. Ini berdasarkan Child-Pugh score ini ada 5 parameter ya yang diperlukan untuk menentukan pasien ini bagaimana nih sirosisnya ya. Apakah dia sudah parah, apakah dia moderate atau dia masih bisa ditoleransi. Artinya tidak perlu penyesuaian dosis, tetapi tetap memerlukan pemantauan ketat terhadap fungsi livernya.
Nah, di sini ada parameternya apa? Bilirubin total, kemudian albumin, kemudian INR atau proton apa namanya? Proton time ya, waktu pembekuan darah, ada asites, ada ensefalopati hepatik. Ya, tadi asites, kemudian ensefalopati hepatik, kemudian juga prothrombin time, albumin, bilirubin, itu kan tadi dijelaskan di awal, dia itu sebagai parameter yang menandakan seseorang itu terjadi gangguan hati apa tidak gitu ya. Dan ini akibat bisa berubah nilainya akibat adanya liver dysfunction. Nah, salah satu tools yang digunakan adalah Child-Pugh score. Nah, kita lihat di sini. Jadi Child-Pugh score itu membagi 3 poin ya. Apa namanya? Misalnya ya, misal si pasien itu bilirubin totalnya itu kurang dari 2, berarti dia mendapatkan 1 poinnya ya. Kemudian pasien itu albuminnya itu 2,8 sampai 3,5, itu dia poinnya itu 2 gitu. Kemudian PT-nya atau INR-nya ternyata dia INR-nya itu di atas 2,3, maka poinnya 3. Nah, dari kelima ini, kalau misalkan kelima ini ada di poin 3, berarti kan jumlah totalnya 15 ya. Ya kan? Karena bilirubin totalnya misalnya di atas 3, itu poinnya 3. Albumin kurang dari 2,8, poinnya 3. PT itu di atas 6 second, poinnya 3. Asites itu berat, poinnya 3. Ensefalopati hepatik itu sedang atau berat, grade-nya 3 sampai 4, poinnya 3. Nah, berarti kan kalau ada 5 dikali 3, 15. Semakin banyak skornya, itu semakin severe atau semakin parah ya, semakin livernya itu mengalami dysfunction. Nah, ini Child-Pugh classes itu ada 3 kelas ya, ada mild, ada moderate, ada severe. Kalau mild, skornya itu 5 sampai 6. Jadi perhitungan dari poin-poin yang tadi dicapai itu nilainya totalnya itu ada 5 sampai 6. Kalau moderate itu skornya 7 sampai 10. Severe itu skornya 11 sampai 15. Nah, tetapi Child-Pugh score ini tidak selalu apa namanya? Tidak selalu baik gitu prediksinya itu. Kadang meleset gitu ya. Nah, makanya tadi di awal beda dengan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kita cukup dengan menggunakan laju filtrasi glomerulus ya. Nah, tetapi kalau untuk memprediksikan liver dysfunction itu tidak ada satu tools pun yang merupakan gold standar gitu ya. Tetapi masing-masing itu apa namanya saling melengkapi gitu. Nah, di sini biasanya kalau severe hepatic dysfunction itu cirrhosis and hepatic encephalopathy. Jadi ketika udah terjadi cirrhosis ya dan hepatic encephalopathy itu dikatakan severe gitu ya. Jadi tadi teman-teman nanti bisa literasi juga ya bagaimana sih encephalopatik itu dalam menilai dia grade-nya berapa ya. Grade 1 tuh seperti apa cirinya, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, ini kelemahan dari ini ya, kelemahan dari Child-Pugh score ini. Jadi ada faktor subjektivitasnya. Kalau poin 1, bilirubin, albumin, INR, itu kan nilainya ada ya. International Normalized Ratio. Sama sebetulnya turunan dari PT ya, sama-sama keneh gitu, masih sama. Nah, tetapi ini di internasionalkan standarnya. Nah, kalau poin 1, 2, 3 itu kan udah jelas angkanya itu berdasarkan perhitungan. Tetapi asites dan encephalopatik hepatik, meskipun dia mempunyai simptom yang berbeda berdasarkan severity-nya, tetap di situ ada faktor subjektivitas dari para penegak diagnosa ya. Jadi dokter dalam hal ini. Jadi di sini kadang subjektivitasnya tinggi nih menilainya gitu ya. Misalkan kalau encephalopatik hepatik kan biasanya itu ditandai oleh lupa gitu ya, tremor atau misalkan kelainan. Misalnya ada orang yang dia tuh karena dia sudah mengalami encephalopatik hepatik yang severe, dia tuh mempunyai perilaku yang abnormal. Saya mau berangkat ke kantor nih, padahal itu dia bilang gitu tuh jam 5 sore gitu. Kan harusnya berangkat ke kantor tuh jam 6 pagi misalkan ya. Harusnya jadwal itu sehari-hari itu dia kerjanya itu dari mulai jam 7 pagi. Tapi karena dia mengalami encephalopati, dia hilang tuh ingatannya.
Jadi merasa, oh ini saya harus kerja sekarang nih. Padahal itu mengatakan itu pada saat jam 5 sore gitu. Nah itu udah parah itu, udah masuk ke dalam grade 3 gitu. Nah, kemudian ada juga yang sampai apa namanya ya tiba-tiba lupa aja gitu ya atau lemah gitu seperti itu. Nah itu dalam menentukan grade-nya itu kadang subjektivitasnya tinggi gitu dari para penegak diagnosa. Makanya child abuse score ini tidak apa namanya tidak bukan gold standar gitu. Meskipun banyak menggunakan yang digunakan ini juga yang menggunakan ini juga banyak ya, itu juga udah berapa 40 tahun yang lalu tuh udah ada ini gitu ya. Tetapi sekarang ada juga yang sistem ALBI ya. Kalau ALBI itu hanya menentukan berdasarkan albumin dan bilirubin. Sama ada skor-skornya juga gitu ya. Jadi banyak sebetulnya instrumen-instrumen tersebut. Ada juga MELD ya, model for and stage liver disease. Jadi di situ yang bisa memprediksikan ini kira-kira akan terjadi apa namanya end stage liver function itu berapa persen. Ada perhitungannya gitu ya model-modelnya. Tapi saya tidak masukkan ke sini. Oke. Nah, ini untuk yang asites ya, apa namanya? Di sini asites dan ensefalopati hepatik. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi ketika grade tadi kan di sini dibilang ya. Nah, ini atau saya pindahkan ke tabel yang sebelah kiri teman-teman ya. Jadi ada kategori tidak ada itu artinya skornya poinnya 1 ya. Kemudian ada grade 1 2 poinnya 2, grade 3 4 poinnya 3. Nah, kalau misalkan tidak ada, jadi ensefalopatiknya itu ditandai pada pasien itu pasien masih sadar penuh gitu. Sadar penuh dan tidak ada gejala ensefalopati. Tapi grade 1 sampai 2 itu pasien sudah mulai mengalami kebingungan ringan, tremor, kemudian susah tidur ya. Kemudian juga perubahan perilaku seperti yang tadi saya bilang, misalkan dia lupa akan waktu gitu ya. Tapi dia tidak merasakan itu gitu. Kemudian yang grade paling parah itu disorientasi berat, stupor, koma, bahkan tremornya kasar ya. Nah, berdasarkan West Haven kriteria juga sama ya. Jadi di sini ada grade 1 itu gangguan tidur ya, perubahan mood, konsentrasi menurun, grade 2-nya letargi, disorientasi, asteriksis, kemudian juga grade 3 kebingungan berat dan grade 4 sampai koma. Nah, ini kan sangat subjektif sekali ya. Kadang eh, para penegak diagnosa juga ada ketidaktepatan dalam menentukan grade-nya ya bisa terjadi itu ya apa namanya menjadi titik kritis juga di situ dalam menentukan skor total child view. Kemudian kalau acid test score, kalau tidak ada acid test itu skornya 1. Kalau ringan skornya 2, kalau berat refraktor itu skornya 3. Jadi tidak ada acid test itu pasien dikatakan tidak ada acid test karena acid test itu hanya bisa dilihat melalui USG ya. Jadi apa namanya kalau maaf ya perut buncit biasa belum tentu itu acid test itu. Bisa jadi kan itu kegemukan karena kebanyakan lipid atau massa ototnya tinggi gitu. Tapi kalau misalkan masalah acid test ya kita tidak bisa berdasarkan kasat mata harus melalui USG ya. Kalau misalkan ada asitesnya itu ringan, itu udah terdeteksi oleh USG tetapi masih bisa dikontrol dengan apa? Dengan dia terendah garam atau diuretik ringan. Jadi untuk mengobati asites ya karena penumpukan cairan tersebut ya di daerah peritoneal maka dikasihnya ada diuretik gitu. Kalau yang sudah berat itu apa namanya sudah tidak bisa lagi digunakan diuretik biasa ya, tetapi butuh parasetesis dan itu bisa sampai asitesnya itu menuju ke atas gitu. Jadi membuat pasien juga tidak nyaman dan bahkan bisa sesak gitu ya. Nah, ini rekomendasinya ya. Jadi bagaimana penyesuaian dosis yang direkomendasikan berdasarkan 2 parameter ya, penilaian nilai extraction hepatiknya sama penilaian dari child view-nya ya. Jadi di sini untuk kategori extraction-nya itu tinggi ya, ada tinggi, menengah dan rendah. Kemudian juga karakteristiknya di sini kalau misalkan yang tinggi metabolisme tergantung aliran darah, bagaimana penyesuaian dosisnya? Berarti dosis perlu diturunkan. Kenapa?
karena penurunan aliran darah itu akan menurunkan clearance hepatik, tetapi clearance hepatiknya turun berarti bioavailabilitasnya akan meningkat ya. Kalau bioavailabilitas meningkat berarti fraksi dosis bebasnya juga kemungkinan akan meningkat di peredaran darah. Sehingga kita harus menurunkan gitu ya, menurunkan dosis. Kemudian yang kategorinya menengah itu efek gangguan hatinya sedang ya. Nah, di sini ada apa namanya gabungan ya antara perfusi dari peredaran darahnya dan metabolisme hatinya. Kalau rendah itu tergantung hanya kapasiti livernya aja gitu ya yang menjadikan dia ekstraksi hepatiknya itu rendah. Jadi tidak ada hubungannya dengan perfusi dari darah. Nah, di sini adanya gangguan enzimati itu akan menurunkan clearance hati, ya, clearance hepatik. Kemudian akibat clearance hepatiknya turun, kadar obat naik, sehingga dosis dikurangi sesuai dengan berapa banyak clearance intrinsiknya itu menurun. Ya. Nah, kemudian berdasarkan kategori Child-Pugh, itu kalau misalkan kategori A-nya itu masih dianggap ringan, berarti tidak perlu penyesuaian dosis ya, kecuali obat dengan metabolisme hatinya tinggi atau Windows terapinya sempit ya. Teman-teman mungkin masih ingat apa saja obat yang termasuk ke dalam Windows terapi yang sempit. Di situ kita harus benar-benar hati-hati karena ketika kita menaikkan hanya 0,0 berapapun ya misalnya 0,05 kita naikkan bagi obat-obat yang Windows terapinya sempit itu akan terjadi toxicity ya automatically. Jadi hanya sedikit dinaikkan aktivitas berubah dari terapi menjadi toksik. Kemudian kalau kategori Child-Pugh-nya itu kategori B, itu fungsi hatinya sedang, skornya 7 sampai 9. Dosis 50% ya, tergantung obat ya. Jadi nanti bisa dipantau juga efek dan toksisitasnya, kemudian bioavailabilitas dan waktu parunya harus diperhatikan ya. Karena waktu parunya akan meningkat gitu ya, karena semakin banyak lebih itu. Kemudian kategori C-nya itu kalau skor Child-Pugh-nya itu 10 sampai 15 itu fungsi hatinya sangat berat ya. Jadi sudah mulai apa namanya liver dysfunction-nya mulai severe banget gitu ya, berat gitu. Nah, di sini kurangi dosisnya sampai 50 sampai 75%. Ini otomatis hindari obat hepatotoksik. Jadi bagi orang-orang yang setelah kita hitung berdasarkan Child-Pugh-nya, ternyata fungsi hatinya sangat severe ya, sangat berat gitu. Itu langsung forbidden untuk obat-obat yang sifatnya hepatotoksik. Tidak boleh ya. Kita harus berikan alternatif lain gitu. Ya, lain atau misalkan bentuk sediaan yang lain yang tidak melewati hati gitu ya, seperti itu. Nah, ini kategorinya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan soal ada seorang pasien apa namanya menggunakan misalkan ya menggunakan satu obat dosisnya sekian berdasarkan Child-Pugh-nya dia itu masuk ke dalam kategori C, berapa dosis yang harus diberikan ya? Berarti tinggal 50% dari dosis semula gitu ya. Atau kalau Child-Pugh-nya B, berarti teman-teman tinggal kurangi 25% dari dosis berikutnya gitu ya. Nah, contoh ini. Contoh obat propanolol nih, extraction ratio-nya di atas 0,7 berarti kategorinya tinggi. Berarti di sini bioavailabilitasnya tinggi karena perfusinya rendah. Apa yang harus dilakukan? Kurangi dosisnya 50 sampai 75% kalau pada Child-Pugh-nya B atau C ya. Jadi di sini bisa nanti dilihat kembali gitu ya. Waktunya tinggal udah habis ya, 5 menit lagi. Saya minta 5 menit lagi ya, harusnya udah habis. Nah, apa namanya? Di sini ini tabel ini bisa digunakan sebagai salah satu contoh ya. Tetapi ketika teman-teman merekomendasikan satu keputusan kepada prescriber mengenai penyesuaian dosis, berarti dasarnya atau apa namanya evidence base-nya itu ya berarti berdasarkan nilai extraction ratio dan kategori itu ya Child-Pugh ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, udah saya jelaskan tadi jika E tinggi dan jika E rendah. Kemudian, nah ini langkah-langkah kesimpulannya ya, artinya
tahapan-tahapannya itu pertama kita identifikasi apakah di metabolisme oleh hati. Kalau di metabolisme oleh hati dan child pieuh-nya itu sever, otomatis itu tidak boleh diberikan. Kemudian tentukan apakah obatnya high extraction atau low extraction ya tadi ya. Kemudian perkirakan derajat penurunan fungsi hati, hitung clearance hepatik pasiennya, gunakan rumus penyesuaian dosis. Kemudian kalau tidak tersedia, gunakan pendekatan berbasis Child-Pugh score. Jadi kalau misalkan data clearance hepatiknya tidak ada, Child-Pugh score-nya aja dilihat dia kategori mana gitu ya. Kan tadi sudah ada di tabelnya. Nah ini. Ini kan kalau misalkan kategori B kurangi dosisnya 25 sampai 50, kategori C kurangi 50 sampai 75%. Nah, itu ya. Kemudian ini sebetulnya ada studi kasus ya. Saya minta waktu lagi. Misalkan di sini ada seorang pria berusia 66 tahun dengan alkoholik sirosis, menderita low back pain sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berjalan dan perubahan postur tubuhnya. Hasil lumbosakral itu menyatakan bahwa terjadi degeneratif bone disease. Dan dia juga mengeluhkan insomnia karena merasa sakit ya, karena merasa kesakitan dari low back-nya, kemudian dia mengalami insomnia dan riwayat pengobatannya dia selama ini mengkonsumsi mikronutrien vitamin ya serta clothalidon karena dia mempunyai hipertensi. Tetapi dia saat ini sedang menghindari alkohol. Apapun itu ya, alkohol ini memang penyebab utamanya sirosisnya ya. Tetapi saat ini dia sedang menghindari. Tetapi tetap ada riwayat pemakaian alkohol. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kemungkinan keparahan gangguan hati pasien tersebut? Jadi kita ingin melihat keparahannya itu seperti apa. Yang kedua, apakah obat-obat yang digunakan ini, yaitu vitamin dan clothalidon itu memerlukan penyesuaian dosis? Kemudian yang ketiga, apakah kita perlu memberikan analgetik untuk menurunkan rasa sakitnya? Kan di kasus tidak ada analgetik ya, tapi dia mengeluhkan rasa sakit. Nah, apakah kita sebagai seorang farmasis harus menyarankan analgetik atau bagaimana? Ya. Kemudian, apakah dia juga bisa kita berikan benzodiazepin sebagai antisedatifnya atau bagaimana? Ini pertanyaan yang kita jawab melalui model farmakokinetika. Ya. Yang pertama, sirosis itu bersifat progresif ya. Jadi hal ini menunjukkan penyakit hati yang parah ya. Kemudian obat-obatnya itu kita lihat dulu vitamin A dan D, dia itu vitamin yang larut dalam lemak. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh memberikan dosis tinggi ya, karena vitamin A dan D itu larut dalam lemak dan itu ada hubungannya dengan metabolisme hati ya, yang lebih mudah untuk memetabolisme. Kemudian penggunaan clothalidon juga harus dengan pengawasan. Karena kenapa? Karena ini berhubungan dengan perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga bisa mengakibatkan koma hepatik ya. Tetapi pada kasus ini dosisnya rendah gitu ya. Jadi apabila tekanan darahnya terkontrol dengan clothalidon yang sedang dia konsumsi, teruskan saja tetapi dengan monitoring ketat gitu ya. Lalu NSAID ini bersifat atau berpotensi akan mengakibatkan hepatotoksik ya dan mengakibatkan gangguan ginjal pada pasien sirosis hepatik. Dosis rendah tidak akan mencukupi untuk menurunkan sakitnya. Jadi artinya apa? Nggak boleh dikasih NSAID buat apa gitu ya. Tapi kita bisa memberikan pregabalin karena berdasarkan berdasarkan literasi pregabalin ini bisa digunakan tetapi dengan penyesuaian dosis yang tepat gitu ya. Contohnya di sini 75 mg sekali atau 2 kali sehari dalam sediaan oral. Ya, kemudian ini juga diberikan kalau si nyerinya memang bersifat neuropatik. Jadi di sini pada saat pemberian pregabalin kita harus memastikan bahwa nyerinya itu bersifat neuropatik. Tentu ini membutuhkan bantuan dari ya penegak diagnosa gitu ya, seperti itu. Kemudian nah, pregabalin ini berdasarkan evidence base-nya itu boleh digunakan jangka panjang tapi masih terbatas gitu ya literaturnya, sehingga di sini kalau misalkan kita ragu nih evidence base-nya kurang mumpuni, jadi lebih baik diberikan untuk rasa sakitnya itu treatment non farmakologi, artinya secara fisik ya. Contohnya di sini local heat atau postural exercise.
Lalu bagaimana dengan benzodiazepin? Benzodiazepin kontraindikasi pada gangguan fungsi hati ya. Insomnia ini harusnya bisa tertangani ketika sakitnya hilang. Nah, sakitnya hilang tadi bisa dengan physical terapi. Jadi tidak perlu sebetulnya diberikan benzodiazepin gitu. Kalau memang kalau memang masih diperlukan penenang ya, kita bisa menggunakan alternatif yang lain, misalkan zolpidem gitu ya. Nah, kemudian hindari alkohol sangat penting untuk memperbaiki sirosis. Ini studi kasus yang kedua nih. Ini sama ya, apa namanya pasiennya itu perempuan 62 tahun dengan Child-Pugh B. Berarti tadi Child-Pugh B itu kurangi 25 sampai 50% ya. Kalau tidak ada data clearance. Tapi di sini di soalnya itu mempunyai data clearance ya. Jadi pasien tersebut mendapatkan terapi propranolol oral untuk hipertensi portal. Tadi saya sudah jelaskan hipertensi portal itu terjadi akibat adanya sumbatan dalam peredaran darah di pena portal ya. Jadi di situ akibat adanya sirosis ya. Udah jelas nih hipertensi portal berarti udah menandakan bahwa dia mempunyai liver dysfunction. Kita lihat data farmakokinetik propranolol ini berdasarkan dari buku-buku acuan ya, bisa dari farmakope dan sebagainya. Di sini bioavailabilitas untuk normal 0,25, clearance intrinsiknya 90 liter per jam, fraksi bebas obatnya 0,12, kemudian hepatic blood flow-nya 90 liter per jam untuk yang normal ya, tetapi untuk yang pasien hepatitis, pasien sirosis hepatis itu aliran darahnya itu 63 liter per jam. Jadi akibat adanya sirosis terjadi penurunan 30%. Berapa dosisnya? Dosisnya 80 mg per hari. Nah, di sini apoteker diminta menyesuaikan dosis ya untuk mempertimbangkan gangguan fungsi hati. Ya, kita tinggal masukkan aja ke persamaan tadi ya. Persamaan yang Welstir tadi ya. Yang pertama kita tentukan clearance hatinya. Kita masukkan ke persamaan. Hati-hati dalam mencantumkan apa namanya aliran darahnya ya. Kalau normal berarti ambil yang sehat 90. Kalau yang sirosis ambil yang 63 untuk pasien berarti ya yang mengalami sirosis. Teman-teman bisa dilihat di sini clearance hepatiknya mengalami sedikit penurunan ya. Pada sirosis dia 9,2. Pada normal 9,6. Memang hanya 0,4 tetapi ini signifikan untuk kasus seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan, oh iya betul, ini memerlukan adjustment dosis ya. Kemudian bioavailabilitas. Nah, sebelum ke bioavailabilitas, kita lihat dulu extraction rasionya bagaimana nih. Extraction rasionya didapat 0,146 ya. Berarti ini kurang dari 0,3 ya. Nah, kita masukin extraction rasionya itu ke dalam rumus bioavailability ya. Satu itu kan untuk yang normal, yang sehat ya. Kita anggap 1 atau 100%. Kita kurangi dengan extraction hepatiknya itu 0,146 diperoleh 0,8. Nah, sehingga dosis barunya itu tinggal memasukkan dosis normalnya 80 dengan rasio dari bioavailabilitas normal dengan bioavailabilitas hepatis ya. Didapatlah segini. Maka dosisnya menjadi 23,5 mg per hari ya. Signifikan sekali padahal clearance hatinya cuma sedikit penurunannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lebih 10 menit. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya? Ya. Ini audiensnya hanya 57 ya, berarti 56 total mahasiswa yang masuk. Siapa koordinatornya? Kang Galih ya? Ya, Ibu. Ya, Kang Galih nanti saya minta tolong, saya lupa dari tadi nggak minta dulu ya, dibuatkan G-form untuk kehadiran. Tapi mungkin untuk sekarang bisa di ini aja ya, Kang Galih di SS aja yang di partisipannya ya. Nama-namanya siapa yang hadir ya, Kang Galih ya. Baik, Ibu. Oke. Ya itu mohon maaf ya saya menjelaskannya seperti itu karena sebetulnya masih banyak yang mau saya jelaskan tapi ya saya mengukur 2 SKS itu 100 menit gitu ya. Jadi khawatirnya tuh kalau kelebihan materi juga tidak efektif gitu ya. Tapi nanti silakan nanti akan saya share screen apa namanya share slide-nya
PPT-nya. Nanti teman-teman silakan dipelajari ya. Kemudian apabila ada yang ditanyakan boleh via WA juga mangga. Tapi kalau saya slow respon mohon maaf ya, karena ya banyak juga PR-PR yang sedang saya lakukan ya. Insya Allah BTA sedang, alhamdulillah kemarin sudah selesai ya pengajuan S2 farmasi. Jadi teman-teman nanti bagi yang mau melanjutkan S2 farmasi, insya Allah BTA ada gitu ya. Makanya ya mohon maaf terutama kepada teman-teman pembimbing satu saya ya dan pembimbing dua agak slow respon dalam membimbing ya mohon maaf ya. Yang pasti kita kita meskipun ada slow rest atau apa agak delay dalam penyelesaian satu tugas ya yang pasti kita akan selesai pada waktunya gitu aja prinsip saya sih. Dan ini juga untuk yang materi farmakokinetika klinik saya hutang satu ya Kang Gali ya yang pertemuan pertama ya belum masuk. Nanti saya selesaikan sebelum UAS gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan sedikitnya ada satu kalimat yang bisa teman-teman pahami ya, karena keterbatasan saya dalam menyampaikan materi atau faktor-faktor lain. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan close Zoom ini. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih.